Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Dari 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati. Jasad, akal, hati. Lah, baik jasad, akal maupun hati semuanya membutuhkan nutrisi. Orang butuh membutuhkan nutrisi untuk terus hidup dan sehat. Makanya kemudian kalau jasad itu membutuhkan nutrisi makanan melalui makanan yang bergizi. Akal nutrisinya adalah ilmu. Ilmu. Kita selama ini sibuk dengan jasad dan fisik, lupa dengan akal. Padahal cewek itu punya bahasa namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kecantikan dari dalam itu dari 2 hal, hati dan akal. Fisik itu penting, tapi kapasitas ilmu jauh lebih penting. Karena kalau fisik itu bisa berubah, ilmumu nggak akan berubah. Apa perbedaan orang punya ilmu sama orang punya harta? Punya harta, kita yang menjaga. Punya ilmu, kita yang dijaga. Kita senengannya kalau yang merongos lah kayaknya. Makanya kamu jangan menuntut ilmu. Belajar saja. Kamu jangan menuntut ilmu. Ilmu salahnya apa kok kamu tuntut? Kan ilmu nggak salah, kenapa kamu tuntut? Gak usah menimba ilmu. Ilmu nggak punya sumber kok ditimba. Pokoknya belajar. Makanya nutrisi akal adalah ilmu. Kemudian apa? Nutrisinya hati itu apa? Iman. Kalau akal itu butuhnya ilmu, kalau hati butuhnya iman. Makanya kenapa kebaikan seseorang itu bukan di akalnya tapi di hatinya. Akale kudu nambah, imane juga kudu nambah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, dia tidak bertambah hidayahnya. Dia tidak akan dekat dengan Allah, tapi justru akan semakin jauh dengan Allah. Wong Israel itu ilmunya nambah, tapi nggak ada hidayah. Maka kelakuannya kayak gitu. Buasoknya raumum. Orang sholat dibom. Masjid lagi sholat, lagi adzan, diuncali bom. Ber! Mosok bom kok ter, yo ora, kuwi mercon. Israel itu sekejam itu kenapa, Nduk? Dia nambah ilmunya, akalnya nambah ilmunya, tetapi hatinya nggak ada hidayah. Jadi ilmunya kudu nambah, hatinya juga imannya harus nambah. Ketika kemudian kita memperhatikan nutrisi jasad, nutrisi akal, nutrisi hati, itulah orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman. Ono kalane imane nambah, tapi akalnya orang nambah. Wih, gampang dihapusi. Makanya kenapa antara kapasitas akal sama hati itu harus imbang. Kalau dia pinter nggak punya hati, ya jatuhnya ngakali ngapusi. Kalau dia punya hati, punya iman tapi orang pinter, yo gampang dihapusi. Lah kita itu harus upgrade, Dok. Nggak boleh kita berhenti karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, long life education, seumur hidup. Makanya kenapa Hasanah Ahlussunnah orang mati saja masih belajar. Caranya bagaimana? Ditalkin oleh kiai di atas kubur. Supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Kowe belajar, Nduk, jangan sampai kamu ikut pengajian sama Gus Miftah, nang alam kubur ditanya, "Hei, Mbak Sarkem, man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Malah kamu jawab, "Kamu nanya." Jadi kowe krek cangkemmu. Saya memberikan pemakluman supaya kalian bisa kemudian bisa lebih baik. Karena hijrah itu kan manhaj rasul, dikit-dikit yang meninggalkan keburukan.
Jadi nggak harus spontan kowe bar ngaji karo aku langsung tobat mulih. Nang omah kere meneh bingung balik meneh no ora. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ayo pelan-pelan didandani. Dengan memaksimalkan semua kesempatan untuk berbuat baik. Maka ayo Dok. Jangan hanya berpikir fisik tapi juga berpikir akal dan hati. Ada keseimbangan antara ilmu dengan iman. Udah yuk matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kulli malumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak-mbak dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sesak, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang tamunya seret diramaikan. Kok yang bukan penghuni ngapain ikut amin kamu? Oh, jangan-jangan kamu nyambi. Yang berhajat dikabulkan. Yang ngeslot segera dimatikan. Kenapa saya selalu mendoakan itu? Ya karena memang ujiannya manusia itu saja sebenarnya. Ujian hutang butuh lunas. Ujian masalah butuh solusi. Ujian keluarga butuh sakinah. Ujian anak ya butuh soleh, soleha. Ujian orang miskin itu uang. Kalau memang kadang-kadang hidup itu lucu. Kenapa orang butuh duit? Kenapa kamu butuh duit? Untuk kuliah. Kuliah, kemudian cari kerja. Begitu kerja cari uang. Jadi dia buang uang untuk kuliah, dapat saja ijazah untuk kerja, begitu kerja cari uang. Kalau memang tujuan akhirnya cari uang, kenapa harus kuliah, harus membayar uang? Mumet randasmu. Makanya manusia ini semuanya oleh Allah dikasih ujian masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Tapi yang perlu diingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ujian itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita.
Ujian yang mbak-mbak hadapi dengan saya itu pasti berbeda. Mesti lebih berat saya. Paling masalahmu karena tamunya sepi atau dapat tamu tapi zong. Wow. Ketoken di duit cangkeme mambu. Wancine bayar ninggal KTP. Kan ujiannya cuma itu saja. Kalau ujian kayak Abah itu kan dibully, dicaci, dimaki. Tapi saya selalu punya difitnah, bahkan fitnah macam-macam. Apapun difitnah. Abah di-endorse sama perusahaan mobil, endorse dari perusahaan untuk menjadi brand ambasadornya. Tujuannya apa? Dikirimi mobil Pak Prabowo. Padahal nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Ketemu dengan Abah Kirun, sama-sama pengisi acara, disangoni sama panitia. Amplop Gus Miftah dikembalikan Abah Kirun. Fitnah lagi. Sedekah di Pamekasan, bagi-bagi duit untuk jamaah sedekah, dikira money politik. Makanya coba saya pengen jajal, kalau saya bagi duit di Sarkem, apakah money politik apa money Sarkem? Nah, artinya apa? Semua orang itu punya ujian masing-masing. Maka kemudian saya punya prinsip, payung memang nggak bisa menghentikan hujan, tapi bisa melindungi kita dari hujan. Sabar memang nggak bisa menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita bisa melewati ujian. Semuanya diuji. Pak Inung ini caleg, ujiannya ya kira-kira iso dadi apa ora, diuji. Kalau Pak Ervin ini punya segalanya, termasuk kelebihannya kelebihan lemak, kekurangannya manuke cilik. Nah, sepil matamu sepil. Nah, kalau kemudian kita merasa kita orang yang paling sial sedunia, kita itu salah. Makanya dalam persoalan dunia kita diperintah oleh Allah untuk melihat yang di bawah kita. Mbak-mbak yang baru datang langsung masuk ke sini, Dok, jangan di pintu. Kalau ada setan lewat dilangkai raimu loh. Dok, sini Dok, sini loh, sini loh. Mbak, sana, sana. Jangan di sana. Ini kosong, sana masih kosong. Sini ya, sini Dok, sini. Jalan nggak apa, sebelah selatan Dok. Dikasih jalan, dikasih jalan. Jalan toilet buka gue. Nah, sentuh kok macan. Suara macan nok meong. Lah kucing wi meong. Lah kire gugup. Lah wedhus mbek suara boyo, Mas aku kangen. Iya. Boyo. Dek WA-ne dibuka. Boyo. Mas Erwin, Mas Erwin. Boyone putih. Nah. Jadi jangan kemudian kita merasa sebagai orang yang paling sial sedunia. Karena ujian itu orang masing-masing. Jangankan kita nabi itu loh. Dikasih satu ujian, selesai muncul ujian lagi. Dikasih satu masalah, dapat solusi, muncul masalah lagi. Lah kelas nabi saja dicoba, apalagi kita. Kenapa kok cobaan banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain. Ya kan? Kenapa kok hidup itu banyak masalah? Iya, karena kalau banyak wijen namanya onde-onde. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Nah, disitulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa minta tolongnya hanya kepada Allah. Huwa maulana, dialah penolong kami. Makanya kalau hari ini kemudian Abah itu sering tertulung, mungkin ya karena berkaitan dengan nama. Maka namanya Miftah Maulana, ditakdirkan untuk banyak memberi pertolongan. Di mana-mana saya bilang, saya itu menolong memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Ini loh. Jadi persoalan memberi itu perlu dilatih, Dok. Perlu dilatih. Lah saya itu latihannya sudah dari dulu. Sejak miskin sudah berani memberi. Makanya sekarang sudah terbiasa. Mas Inung, saya itu nggak sepakat dengan istilah cashless, itu nggak sepakat saya.
Karena kita nggak pernah tahu kejadian di jalan itu seperti apa. Kalau di Jerman itu pengemis sudah pakai apa itu gesek itu namanya, mesin apa jenenge? Geston matamu, geston. ADC itu loh, apa? Emani pakai kris, QR itu, QRIS, itu mereka sudah begitu. Lah di Indonesia, masa mau ada pengamen, ada pengemis di jalan, bisa gesek enggak? Ya mbahmu gitu loh. Masa itu enggak sepakat. Makanya kenapa kok saya kemana-mana bawa uang cash, itu bukan berarti kok saya katrok, enggak. Tapi saya itu sampai ini enggak punya namanya kartu kredit, saya itu enggak mau. Kartu kredit itu bagi orang yang mentalnya kere, itu salah. Dikira itu uangnya sendiri, padahal itu uangnya bank. Utang gitu loh. Apa-apa waton gesek. Wah. Ning sarkem gesek. Bareng gesek ADC gesek liyane. Nah, maka kita nggak usah banyak sambat, nggak usah banyak mengeluh, karena saya selalu berprinsip, apalagi kayak saya itu kan, saya selalu punya prinsip, tetaplah jadi yang terbaik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Itu jelas. Makanya kenapa kok saya itu kuat? Kalau saya dibully berhari-hari, berminggu-minggu itu yang khawatir mungkin Bunda. Karena manajemen menyikapi problem itu belum seperti saya. Kalau saya punya selalu prinsip begini, kita itu tidak bisa ngatur ombak tapi bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Lah awakmu dirasani uang sakit hati, Nduk. Yang salah siapa? Yang salah bukan orang, kamu. Kalimat orang itu hanya sampai telingamu. Dan kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Kudune ora usah mlebokke hati. Dia itu bercanda. Seharusnya kamu tertawa, bukan terluka. Iya. Ya ngono, tamumu di room itu bercanda. Harusnya kamu tertawa. Jangan berharap sama dia. Bojone wong kamu harapkan. Lah lucunya mbak-mbak kalau di room karaoke itu begitu kok. Tamunya dapat telepon dari istrinya, diangkat sama tamu. Mbaknya marah, kono diangkat. Wongnya ya teko. Ya melu guyu itu loh. Ya, tamu itu kalau istilah tanah itu hanya HGB, hak guna bangunan. Kalau di Sarkem hak guna bodi. Ya. Bukan SHM, bukan sertifikat hak milik. Nah, maka yang pertama pengen saya sampaikan, kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Selama masih ada nyawa itu pasti diuji oleh Allah. Apapun bentuk ujian kita hari ini. Mas Inung besok diuji, kira-kira suaranya masuk enggak? Wah, tak doakan mudah-mudahan BPP. Wah, bagian full. Wah. Idola mbok-mbok. Atau kita nobatkan, Mas Inung caleg idola Sarkem. Wah, itu kan. Tapi bedanya kalau ke sana maunya nyoblos, Mas Inung maunya dicoblos. Nah, terlepas dari semua ujian itu, saya ingin menyampaikan begini. Hari ini banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Tidak kenal baik dan buruk. Maka yang perlu saya ingatkan, mbak-mbak, coba kita perhatikan ya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur dalam dirinya. Ada berapa mbak? 3 unsur. Walaupun saya nggak suka 3, sukanya 2 saya. Maksud saya peace, damai gitu loh, damai. Kan kalau cinta lambangnya berapa jari? 2 kan begitu cinta itu. Tapi cowok salah. Cewek begini itu bukan cinta, bro. Cuan. Cuan. Ada uang abangku saya, nggak ada uang abangku tendang. Sabar.
Cocok? Cuan. Sekarang yang ngono, cok. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati. Jasad, akal, hati. Lah, baik jasad, akal maupun hati semuanya membutuhkan nutrisi. Rando, membutuhkan nutrisi untuk terus hidup dan sehat. Kesehatan jasad atau tubuh manusia itu didapatkan melalui makanan yang bergizi. Makanya kenapa Islam mengajarkan kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makanlah yang halal dan baik. Halal dan baik. Nah, ono kalane halal tapi tidak baik. Ayam itu halal, tapi nyolong ayamnya tetangganya. Nah, itu halal tapi tidak baik. Haram jadi ini. Nah, makanya ayam saja itu ada klasifikasinya. Apa bedanya ayam Jawa sama ayam Jepang? Ayam kampus, mbahmu ayam kampus sih loh. Lah ini ayam kampus wis tua goblok. Ayam Jepang sama ayam Indonesia itu bedanya satu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Kalau ayam Indonesia itu ndablek-ndablek, makanya digepreki. Digeprek. Makanya kalau hidup hari ini, hidupmu merasa banyak ujian digepreki sama Allah. Ingat, ayam itu jauh lebih nikmat ketika digeprek. Mungkin hari ini nasibmu lagi digeprek-geprek sama Allah. Tapi barangkali akan menghadirkan sesuatu yang istimewa menurut Allah. Jadi jasad ini membutuhkan nutrisi. Nutrisinya makanan yang bergizi. Kalau saya itu sudah mulai ngatur pola makan. Makanya kenapa body saya itu tetap fit. Jasmani saya tetap sehat. Karena sudah melalui pada tahap bukan saya harus makan seberapa banyak. Tapi seberapa pantas. Kembali ke pantasan, Mas. Kembali ke pantasan. Kalau nurutin nafsu, itu makan tuh nggak ada enteknya. Makanya kenapa badan saya itu kok stabil. Perut saya nggak besar, six pack. Sepil matamu, sepil. Sepil kok piye loh gitu. Masa wetengku sepil gitu. Sepil. Aku nggak sepil aja kamu nafsu. Iya. Apalagi aku sepil. Wedi aku. Tubruk nomor 1 ya. Udah terlalu seksi itu orang akhirnya biasa-biasa aja. Tadi di bosnya saya bilang, kalau perempuan itu selalu disalahkan atas syahwatnya laki-laki karena perempuan menggunakan baju seksi, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kalau syahwatnya seorang laki-laki itu selalu saja yang disalahkan karena seksinya bajunya perempuan, saya nggak setuju. Karena kadang-kadang orang di kamar nggak lihat apa-apa saja itu bisa syahwat, bener nggak? Ayo. Kalau sing pengalaman. Ora perlu ndelok matane, dasare bocah syahwatan. Iya syahwat. Ndelok kaya ngopo, kalau dia bisa mengontrol pikirannya, itu nggak akan syahwat, betul? Artinya, kowe iki lak dasare syahwatan, ya aja nyalake mbak-mbake sing nganggo pakaian seksi. Tapi mungkin mbak-mbaknya juga harus introspeksi. Oh mungkin saya itu mereka begitu karena saya seksi. Makanya mbak-mbaknya saya minta lah, kalau kamu seksi ketika bekerja urusanmu lah, saya nggak bisa ngelarang ya. Kan nggak mungkin kamu di sini di karaoke jadi purel syariah umpamanya. Itu kan malah bagi saya bukan purel syariah, tapi malah justru menistakan syariah. Buka botol kok nganggo jilbab, mau ngombe kok dadak Fatihah. Kan nggak mungkin. Engko ditip karo tamune takbir, modar enggak gitu. Itu malah menistakan bagi saya. Tapi minimal ketika kamu meninggalkan sarkem keluar mau belanja ke Malioboro, mau jalan-jalan,
ditutuplah. Jangan terlalu seksi. Kalau di tempat kerja seksi itu urusanmu, bukan urusanku. Tapi ketika kamu keluar meninggalkan kos-kosanmu, meninggalkan rumahmu, meninggalkan base campmu, ketika kamu belanja keluar atau cari makan di luar, kan nggak harus buka-bukaan. Betul nggak? Minimal mengurangi ini gitu loh, Nduk. Saya nggak menuntut kamu kemudian, Nduk, mulai sekarang kamu ikut pengajian sama Gus Miftah, kamu di room harus berperilaku secara syariah. Memulai karaoke dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Lagunya Magadir. Lagunya Magadir. Yang nggak harus seperti itu. Nah, makanya kemudian kalau jasad itu membutuhkan nutrisi makanan melalui makanan yang bergizi. Akal nutrisinya adalah ilmu. Ilmu. Kita selama ini sibuk dengan jasad dan fisik, lupa dengan akal. Padahal cewek itu punya bahasa namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kecantikan dari dalam itu dari dua hal, hati dan akal. Makanya banyak cewek kelihatan cantik, seksi, tapi pekok. Itu nggak menarik. Cantik, seksi, tapi pekok. Karena dia fokus kepada fisiknya, lupa dengan nutrisi akalnya. Rai dandani, sak kemenge pokoknya. Itu kan? Kita itu lupa, Nduk. Sering memperbaiki fisik, sering memperbaiki wajah, tapi tidak meningkatkan kapasitas akal. Akal ini harus di-upgrade. Mana loh? Kalau kamu jadi LC, jadi mbak-mbak di sini pekok, ya otomatis kamu akan menjadi korban tamu. Kalau kamu pinter, justru tamumu yang menjadi korbanmu. Contoh ya, saya itu banyak mendapati mbak-mbak pemandu karaoke. Itu dia bisa bertahan sekian tahun kerja di karaoke tapi nggak mendem. Karena kewajiban dia itu melayani tamu itu kan, PK itu kan pemandu karaoke, bukan pemandu mabuk minum-minuman. Dan ternyata ketika tamu itu mendapatkan penjelasan yang logis dari mbak-mbak itu nalar, Dok, diterima. Dia nggak harus minum. Yang menjadi problem dasar itu cangkemmu doyan minum. Mumpung tamu teko, yes. Psikologinya adalah, coba kalian pikir, tamu itu datang seminggu sekali, sebulan sekali. Sementara kamu kerja setiap hari. Artinya kemungkinan mulutmu dimasuki alkohol sama tamumu seminggu sekali. Kalau kamu nggak punya cara, tiap hari kamu minum, Dok. Ya nggak kuat apa? Lambungmu. Orang minum itu dua kemungkinan. Kalau dia minum, habis minum nggak makan, dia mungkin badannya tetap stabil, tapi dia sakit lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Kalau habis minum dia makan, gemuk. Problemnya itu. Loh. Kudune sampe awakmu pinter, sing kon ngombe iki tamune goblok gitu loh. Kuwi RW-ne tak suwantet lho kuwi. Contoh umpamane kamu pinter, kamu minum ngoplos. Kan biasanya menuangkan minuman siapa? Tamu apa PK-nya? PK-nya. Kudune kowe pinter, Nduk, jatahe tamu botol isine botole diokehi, soft drink-e disedikitkan. Jatah kamu minum, soft drink-nya dibanyakkan, alkoholnya disedikitkan. Itu baru pinter. Kamu malah nantang-nantang kok. Ayo Om, lawaran wani piro, matane. Oke Om, gak usah dicampur, langsung songkok botol, wani piro. Nggak malah, ayo Om, wani piro ini. Enggak, maksud saya apa? Memperbaiki fisik itu penting, tapi meningkatkan kapasitas akal itu juga penting. Kalau saya secara pribadi ya, Mas Inung, aku kurang dulu cewek biasa-biasa wae tapi pintar, bagi saya itu menarik. Daripada kita wayu tapi pekok. Diajak ngobrol ora nyambung.
Ditakoni A jawabnya Z. Gitu loh. Lah, mbak-mbak ini harus meningkatkan kapasitas itu. Minimal dengan membaca, nonton YouTube. Delok TikTok ya, ketertarikannya dengan yang berbau ilmu. Kan begitu. Makanya tadi saya bilang apa? Soal kenapa kita harus berani posting kebaikan itu. Saya tadi bilang apa? Di saat banyak manusia tidak malu untuk menyebarkan maksiat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Itu jariah, loh. Kalau kamu hanya sekedar posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, kamu berpakaian seksi, kamu video seksi, hati-hati loh. Kayak gitu nggak perlu diumbar kok. Kamu mati, postingan masih ada, itu berpotensi dosa jariah. Kamu cukup kerja saja yang maksiat di sini, nggak usah postinganmu. Kita habis posting yang seksi-seksi, apalagi saiki umpamanya di room, cipokan sama pacarnya malah diposting, goblok gitu loh. Allah itu menutupi aibmu. Maka kenapa Allah punya asma ya Sattar yang menutupi aib? Kenapa malah kita umbar? Allah sudah menutup aib kita, malah kita umbar. Makanya apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang berbuat dosa kemudian diposting, ditampakkan secara terang-terangan. Allah sudah menutupi aib kita, malah kita bongkar sendiri di hadapan orang lain. Jadi, ya aku kerja ning kene kerja, aku rasa nglarang. Tapi minimal mengurangi kemaksiatannya, nggak usah posting yang seksi-seksi lah. Gitu loh. Apalagi postinganmu mesti palsu. Postingannya wow, asli nih. Weh. Karena cantik itu relatif. Filter dan editing alternatif. Lah saiki postingan kuwi, Pak, merongos iso mingkem kok dengan teknologi permingkeman. Gitu. Pesek lho, diposting iso mancung. Kayak Pak Sarjono lah diposting, wow iso kaya Yuda kan nome. Ya temi. Jadi itu dok ya. Fisik itu penting, tapi kapasitas ilmu jauh lebih penting. Karena kalau fisik itu bisa berubah, ilmumu nggak akan berubah. Apa perbedaan orang punya ilmu sama orang punya harta? Punya harta, kita yang menjaga. Punya ilmu, kita yang dijaga. Kita senengannya karo sing merongos lah kayaknya. Wow, mbak-mbak pemandu karaoke itu kalau merongos malah laris. Buka botol nggak perlu pakai alat. Kalau itu kelebihan jangan dianggap kekurangan loh. Kelebihan. Wong merongos itu kelebihan. Minimal kelebihan untu lah. Loh, saya itu malah justru senang dengan orang yang dianggap itu kekurangan, tapi justru menjadi sebuah kelebihan. Contoh, Bude Yati pesek. Viral, kondang, mergo pesek. Kalau mancung belum tentu. Eli Sugigi ya. Sak partai Eropa Inung itu. Kelebihannya untu. Itu menangan, apalagi kalau lari, menangan. Kakinya belum finish, giginya sudah finish. Teman saya itu, jamaah saya itu kalau di Jakarta sana. Tapi ya sering ketilang kalau naik motor. Motornya masih di belakang zebra, untungnya wis melanggar lampu merah.
Ya kamu nggak usah insecure dengan kekurangan fisik kamu. Kamu seharusnya insecure ketika justru kamu kelihatan bodoh. Jadi mencoba, kenapa Tondo? Aku tetap konsisten di tengah kesibukan saya menyempatkan waktu seperti ini. Harapan saya itu tadilah minimal upgrade sedikit. Itu kan penting. Makanya kamu kalau dijak ngaji itu nggak usah banyak alasan gitu loh. Aku sekadung janjian karo tamu ya Gus. Alah. Mbak sesuk meneh rezeki itu nggak akan tertukar. Mungkin kadang-kadang kamu mikir, cah kae ayu kok rezekinya nggak banyak ya, kok sing ketok biasa-biasa kok rezekinya malah banyak ya. Sekarang siapa yang bisa menjamin yang cantik jauh lebih laris dibandingkan yang nggak cantik? Nggak ada yang jamin. Kadang-kadang yang biasa-biasa malah laris. Mungkin kamu belajar dari dia, oh mungkin dia pinter, tamu ngajak ngomong nyambung. Kan begitu. Kalau jadi LC wayu dandanmu menor, takonnya ra nyambung. Dari mana Mbak? Dari belakang Om. Mau kemana? Ke depan Om. Rumahnya di mana? Enggak di bawah Om. Ciloko gitu loh. Nah, makanya kamu jangan menuntut ilmu. Belajar saja. Kamu jangan menuntut ilmu. Ilmu salahnya apa kok kamu tuntut? Kan ilmu nggak salah, kenapa kamu tuntut? Gak usah menimba ilmu. Ilmu nggak punya sumber kok ditimba. Pokoknya belajar. Makanya nutrisi akal adalah ilmu. Kemudian apa? Nutrisinya hati itu apa? Iman. Kalau akal itu butuhnya ilmu, kalau hati butuhnya iman. Makanya kenapa kebaikan seseorang itu bukan di akalnya tapi di hatinya. Akale kudu nambah, imane juga kudu nambah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, dia tidak bertambah hidayahnya. Dia tidak akan dekat dengan Allah, tapi justru akan semakin jauh dengan Allah. Wong Israel itu ilmunya nambah, tapi nggak ada hidayah. Maka kelakuannya kayak gitu. Buasoknya ra umum. Orang sholat dibom. Masjid lagi sholat, lagi adzan, diuncali bom. Mosok bom kok ter yo ora kuwi mercon. Israel itu sekejam itu kenapa, Nduk? Dia nambah ilmunya, akalnya nambah ilmunya, tetapi hatinya nggak ada hidayah. Sama halnya pejabat-pejabat yang rusak itu rata-rata ilmunya nambah tapi hidayahnya tidak nambah. Coba kalau dilihat Mas Inung, koruptor-koruptor itu rata-rata bukan orang goblok, malah orang pintar. Tapi dia nggak ada hidayah, nggak ada iman. Itu loh. Jadi ilmunya kudu nambah, hatinya juga imannya harus nambah. Ketika kemudian kita memperhatikan nutrisi jasad, nutrisi akal, nutrisi hati, itulah orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman. Ono kalane imane nambah, tapi akalnya orang nambah. Wih gampang dihapusi. Saya kan punya kasus begini, wong pinter karo wong goblok itu biasanya lebih jujur mana? Wong goblok. Wong goblok. Saya punya dua kasus ya, ini dulu sering tak ceritakan. Saya itu punya dua kasus. Kasus pertama, wongnya goblok jujur, pinter nggak jujur. Kilo lorone ras selamat. Yang goblok jujur. Dulu rewangnya kita di pesantren, itu wongnya goblok. Tapi jujurnya nggak umum. Saking gobloknya nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi jujur. Kiai saya percaya sama mbak ini. Bunyai saya percaya. Satu saat dia nerima surat cinta dari calon suaminya, pacarnya. Seweneng. Suratnya bener diombang-ambung. Itu apa mbak? Surat dari pacar saya. Tapi nggak ngerti isinya. Kenapa? Karena nggak bisa membaca dan menulis. Mau diombang-ambung. Tok itu. Akhirnya saya tanya. Itu apa mbak? Surat cinta.
dari calon suami saya. Isinya apa saya nggak tahu. Pengen tahu isinya nggak? Ya pengen, Gus. Sini saya bacakan. Jangan. Nanti kalau Gus yang membaca tahu isinya apa. Ya sing ngene wae. Suratnya saya bacakan, kupingku tutupan. Mergo wong goblok, ya manut. Oh, mikir dia kalau kuping saya yang membacakan ditutup, saya nggak akan dengar. Ya bener aku ra krungu. Tapi lah aku ngerti gitu loh. Akhirnya suratnya dikasih saya baca, telinga saya ditutup sama mbaknya. Membaca itu aku mau ngempet, lucu arep ngguyu rawane, karena kalau saya ngguyu dipikir saya ngerti gitu. Saking lugune, saya baca kuping saya ditutup begini. Rampung, telinga saya dibuka. Gus saya nggak denger toh? Enggak. Oh goblok tuh biasanya jujur. Ya bener. Kejujuran orang goblok tuh lebih biasanya. Kenapa orang goblok itu jujur? Ya karena dia sadar diri. Kelebihan dia di kejujurannya. Tapi orang pinter biasanya malah nggak jujur. Malah ngapusi gitu loh. Saya haji tahun 2015. Sama teman saya Madura. Seorang lawyer. Di depan Masjidil Haram itu ditulisi. Mamnu' litadkhin. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Kalau di Sarkem dilarang merokok. Wah, ya Mbak Sarkem ora kerja. Iya. Dia ngeyel nduk, ngerokok di depan Masjidil Haram. Pul, bus, pul. Askar datang. Askar itu polisi Arab, namanya Askar. Oi, haram, mut, matikan. Mut kira di mut ki matikan kok mut malah ngemut. Mut bahasa Arab itu artinya matikan. Malah emut. Haram, dimatikan sama dia. Cecek gitu. Askarnya pergi, dia ngerokok lagi. Saya di samping mau batin nih, orang ajar saya gitu. Polisinya datang lagi. Oi, haram, mau menolak tadkhin, mut, dilarang merokok, matikan, haram. Matikan mana nduk? Askarnya pergi ngerokok lagi. Akhirnya jengkel, askarnya bawa beberapa temannya. Teman saya yang ngerokok ini dibopong ke kantor polisinya mereka. Diangkat gitu. Dia itu pinter. Begitu dibopong, dia langsung pura-pura bisu. Undang-undang di Arab itu orang bisu, orang buta, orang tuli itu tidak dikenai hukum. Bebas. Begitu diangkat langsung pura-pura. Lan duding sama saya. Aku yang melu. Ketularan. Ketularan pekok kayak gitu. Akhirnya bener, sama polisinya dilepas. Karena dipikir bisu. Dilepas. Begitu dilepas, aku langsung ngomong, bro, gue sampai nggak taubatan nasuha, pulang ke Indonesia kamu bener-bener bisu. Langsung ke depan Ka'bah sujud, ya Allah bercanda ya Allah. Orang pintar tuh potensi ngapusnya tinggi. Karena dia tahu cari alternatif solusi. Ayo coba, yang melanggar hukum itu yang buta hukum apa yang ahli hukum? Kebanyakan yang ahli hukum. Karena iso ngakali gitu loh. Makanya kenapa antara kapasitas akal sama hati itu harus imbang. Kalau dia pinter nggak punya hati, ya jatuhnya ngakali ngapusi. Kalau dia punya hati, punya iman tapi ora pinter, yo gampang diapusi. Contohnya mbak iki mau kon masak kayak kupingku ditutup. Makanya kan ada bahasa dalam kitab taklim itu fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Jadi kerusakan besar itu diakibatkan karena orang pinter yang keminter atau orang bodoh yang menyesatkan. Pinter keminter, minteri atau bodoh yang menyesatkan. Lah kita itu harus upgrade dok. Nggak boleh kita berhenti karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, long life education.
seumur hidup. Makanya kenapa Hasanah Ahlussunnah orang mati saja masih belajar. Caranya bagaimana? Ditalkin oleh kiai di atas kubur. Supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Kowe belajar, Nduk, jangan sampai kamu ikut pengajian sama Gus Miftah, nang alam kubur ditanya, "Hei, Mbak Sarkem, man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Malah kamu jawab, "Kamu nanya." Jadi kewekrek cangkemmu. Jadi kerusakan itu disebabkan karena orang pinter keminter atau goblok menyesatkan. Pinter yang keminter dan minteri, ngakali, atau orang goblok yang menyesatkan. Biasanya yang minteri itu, mami apa mbaknya? Mami. Yang keminter tuh maminya. Ngene. Padahal biar mami ini zaman jadi LC, yura sukses. Begitu jadi mami sok ngatur-ngatur lho. Alah kowe iki sukses yura mungkin dadi mami ya ta. Atau mungkin karena faktor tua. Saya itu dengan orang yang dianggap banyak dosa atau marginal itu Mas Inu, saya itu banyak memberikan pemakluman. Tapi bukan berarti saya mengiyakan. Memaklumi sama mengiyakan itu kan beda tentu. Saya memberikan pemakluman supaya kalian bisa kemudian bisa lebih baik. Karena hijrah itu kan manhajar rasul, dikit-dikit yang meninggalkan keburukan. Jadi nggak harus spontan, kowe bar ngaji karena aku langsung tobat mulih. Nang omah kere meneh bingung balik meneh ora. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ayo pelan-pelan didandani. Dengan memaksimalkan semua kesempatan untuk berbuat baik. Maka ayo Nduk. Jangan hanya berpikir fisik, tapi juga berpikir akal dan hati. Ada keseimbangan antara ilmu dengan iman. Ayo, saya sih tanya jawab. Yang tanya tak sawer. Wah, ini bukan money politik tapi money sarkem. Kenapa saya kalau pengajian bagi duit? Supaya mengurangi hisab saya besok di akhirat. Sehingga kalau saya ditanya, Miftah uangmu untuk apa? Untuk mbak-mbak sarkem. Malaikatnya takon, kowe ngelonde? Ora, sedekah. Aku yang ngono toh. Mana miknya? Mana miknya? Ayo, mbaknya yang mau tanya? Angkat tangan. Endang meneh. Itu mbaknya yang jilbab putih itu dulu. Itu yang leleh-leleh itu. Nah, itu mbak yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Yanti. Namanya siapa? Yanti. Kalau malam, kalau siang Yanto. Iya. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan Gus, pertama. Yanti di sini udah berapa tahun Yan? Udah nggak tak hitung ya Gus. Oh nggak tak hitung. Iya. Oh berarti kamu senior ya? Yang ingin saya tanyakan Gus. Apa hukumnya dalam agama Islam jika seorang suami tidak memberi nafkah? Suamimu? Saya tanya. Oh. Ya suami siapa aja gitu loh Gus, yang nggak ngasih. Kamu masih nafkah. punya suami enggak? Masih. Oh suami orang? Oh masih. Terus yang kedua, apa benar seorang perempuan itu sudah punya suami, surga ada di telapak kaki suami? Mohon penjelasannya Gus. Ya nanti pulang kaki suamimu dibuka ya? Iya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Yanti alias Yanto. Jadi begini Mbak Yanti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya bertanggung jawab, lebih dari imam. Makanya bahasa Al-Qur'annya bukan ar-rijalu imamuna 'alan nisa tapi qawwam. Qawwam itu ya imam rumah tangga, imam ibadah. Imam sama makmum tanggung jawabnya lebih besar mana? Imam. Kalau kita sholat imamnya salah, itu salah kabeh. Ambiar. Bahkan kalau makmumnya salah, itu imam tanggung jawab. Makanya saya punya teori. Yang pas, yang benar itu, suami meriksa HP istri atau istri meriksa HP suami? Apa? Podo-podo, salah.
Yang paling berat meriksa HP itu suami meriksa HP-nya istri, bukan istri meriksa HP-nya suami. Alasannya apa? Kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya, yang menanggung dosa hanya suami sendiri. Tapi kalau istri berbuat dosa dengan HP-nya, yang kena dosa tidak hanya istri tapi juga suami. Tapi faktanya bukan suami yang meriksa HP istri, tapi banyak istri meriksa HP suami. Wong wedok dilawan. Makhluk terkuat di muka bumi itu ya mak-mak. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya nggak butuh dengan laki-laki. Betul? Nah, serah butuh. Laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Iya. Tapi saya mendapatkan satu fakta. Kemarin saya main ke mall, jalan-jalan ke penjual pakaian, ngelewati penjual celana dalam. Aku mulai mikir, kenapa sempaknya laki-laki dijual di dalam kotak, sementara sempaknya perempuan dijual tercecer. Ayo. Itu misterinya kudu digoleki lho kuwi, ayo. Kenapa kalau sempaknya laki-laki dijual di dalam kotak, perempuan kok dijual di tercecer? Ada yang bisa jawab? Alasannya wong wedok paling, lah iya laki-laki sempaknya dijual di dalam kotak. Karena kalau nggak dikurung, ucul sak gon-gon. Dan jawaban kedua adalah, kenapa sempak laki-laki dijual di dalam kotak perempuan tercecer? Karena bagaimanapun, harga telur dan sosis lebih mahal daripada harga terasi. Yora. Jadi rijal qawwam itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya nafkah batin, tapi juga lahir. Makanya laki-laki juga tidak boleh semena-mena. Yang semena-mena contohnya gue mau merasa telur sama sosis lebih hebat daripada terasi. Itu semena-mena. Ya kan? Nggak boleh. Itu namanya orang semena-mena. Kalau laki-laki mau tanggung jawab nafkah batin, yo berarti lananganmu mung modal sosis. Loh kok sosis kok meneh iki lho. Kamu jangan membayangkan sosisnya Pak Ervin. Nafkah itu juga nafkah batin, nafkah lahir. Nafkah lahir itu apa? Ya ekonomi maisha. Makanya salah satu perempuan menggugat cerai suaminya ketika tidak dinafkahi secara lahir dan batin, itu akan menjadi pertimbangan pengadilan. Dosa enggak suami yang tidak ngasih nafkah? Ya dosa. Kenapa banyak mbak-mbak kerja di Sarkem? Karena rata-rata menjadi korban suami yang tidak memberikan nafkah. Aku tahu. Langgaran, ya sing langgar kue barang kui. Jadi kalau tanya hukumnya gimana? Dosa. Bahkan kalau tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 atau 4 bulan di sio taklik itu. 3, itu otomatis jatuh talak. Talak 1. Dihitung wae, aku 3 bulan belas ora dikeloni, enggak dinafkahi, enggak dikai duit. Kalau talak 3 ya wis rampung. Nggak boleh. Talak 3 nggak boleh. Talak 3 itu udah selesai, nggak boleh rujuk. Kecuali perempuannya nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian cerai, kemudian balik nikah lagi. Tapi itu nggak boleh didesain. Bro, bojoku, mantan bojoku rabi dhisik sidilut bae. Nah, engko pegaten, saicikan bae umpamane. Ora kena. Harus alami. Jadi itu, Nduk. Kemudian tadi yang kedua apa? Yanti? Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Surga. Jadi gini, urutannya begini. Surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Itu ya. Karena derajat ibu 3 tingkat dibandingkan ayah. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Lonyot. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Halah, halah. Surga seorang anak terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Bukan itu. Surga seorang istri terdapat kepada ketaatannya kepada suami. Surga seorang suami ketika dia bertanggung jawab kepada anak dan istri. Benar di dekat suami, tapi suami yang seperti apa? Suami yang bertanggung jawab. Kayak aing. Inyong ora percaya. Gitu Mbak Yanti ya. Di duitku 300.000 untuk Mbak Yanti. Ayan. Tuh dikasih Mbak Yanti itu. Nah, ya. Ayo sini Mbak lagi. Ayo Mbak depannya itu. Ya kamu. Diprioritaskan kepada mbak-mbak penghuni ya. Sendok. Nggak sendok. Gitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Dus, nama saya Dila. Dila? Iya. Saya akan menanyakan, kalau misalkan jadi istri ketiga itu gimana Gus? Harus minta izin dulu ke istri. Ngomong jalukmu piro. Gimana Gus? Harus minta izin dulu ke istri tua atau gimana? Istri ke satu. Kamu mau jadi ketiga? Boleh? Iya. Mari kita akhiri pengajian kita. Daripada saya diperkosa. Insya Allah. Di dalam Islam tidak ada syarat seorang laki-laki menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri. Yang mewajibkan, ingat, yang mewajibkan mendapatkan izin dari istri itu adalah pengadilan agama ketika nikah resmi. Tapi kalau nikah siri itu nggak ada kewajiban suami untuk minta izin kepada. Loh, malah masuk gitu loh. Jadi kayak Mas Yuda, Rabi Meneh, mamane, itu nggak punya hak, nggak punya kewajiban untuk minta izin. Paling minta maaf, iya. Nggak ada. Termasuk kedua, ketiga sampai keempat. Tapi kalau kamu menuntut surat nikah seperti istri pertama harus memberikan izin. Yang izin dari istri pertama ini dibawa ke pengadilan agama. Nanti ketok sama pengadilan agama bahwa sang istri mengizinkan untuk suami menikah lagi. Oh, ketiga, kayaknya kamu curhat deh. Kenapa kamu pengen jadi ketiga? Pengennya ke satu, tapi susah Gus. Terhalang. Itulah perempuan, bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Ditimbang dulu, umurmu berapa, Dil? Aku umur tahun ini 26. Oh, 26. Ya. Masih nom, santai saja. Oke. Kayak nggak ada pria lain, Dil. Oke, boleh. Kalau sama Gus boleh nggak? Aduh! Mas kawinnya apa, Dil? Gak nuntut apa-apa, yang penting tanggung jawab aja. Iya. Tak kasih jamaahku yang bujang mau. Mau
Sepil Itu boleh. kameramen itu. Halo. Dia bujang, ting-ting. Persoalannya perutnya besar, burungnya kecil. Sepil boleh. Alah paling mau koyo pentil. Gitu. Jadi kalau tanya dapat izin apa enggak, itu enggak harus. Secara agama. Tapi kalau secara hukum, harus. Hukum negara. Jadi ya nyacil. Tak kayak gue. Kamu ketiga toh? Ya wis 300.000 nya. Nah. Siapa lagi? Aku ki pengajian Mbak Sarkem Bapak Sarkem kok. Siapa? Mbak tengah iki. Sira-sira dhisik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu yang keempat. Iya. Mbak siapa namanya? Alis, Pak. Alis? Iya. Lah Alismu ki piro, Alis? Alis umurnya berapa, Lis? 21 tahun ini. 21 tahun. Oke. Pertanyaannya apa, Lis? Kat. Dengan grogi. Kamu lihat grogi lihat ketamananku ya? Pak kan katanya kan kalau Katanya siapa kok Pak kan? kalau orang terzolimi itu kan apa ya doanya kan. Mustajab. Tapi kalau orang terzolimi itu berdoa buruk sama orang yang telah menzolimi itu apakah doanya akan kembali pada yang orang terzolimi? Salah satu da'watin mustajabun. Ada 3 doa yang mustajabah. Yang pertama, da'watul madlum. Doanya orang dizolimi. Tapi ingat, walaupun doanya mustajab, jangan mendoakan yang jelek. Kenapa? Doaul mar'i li akhihi ka doaihi li nafsi. Doa seseorang kepada saudaranya yang lain seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Kalau punya kesempatan doa, berdoalah yang baik. Kayak saya mendoakan, Pak Inung saya doakan menikah lagi. Berarti sama halnya mendoakan diri saya sendiri. Makanya saya nggak mau mendoakan orang menikah lagi. Untuk apa kita sama-sama keluar kalimat dari mulut kita? Kan seharusnya yang positif, bukan yang negatif. Sama-sama buang energinya, buanglah energi yang positif, jangan yang negatif. Kemudian yang kedua doanya siapa? Dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Makanya kenapa Gus Miftah rajin puasa? Sehari puasa, sehari tidak. Tadi nggak puasa, besoknya nggak, besoknya puasa. Namanya puasa Daud. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Yora. Jadi gitu Alis. Kalau kamu merasa didolimi, aku didolimi, Gus. Kenapa? Tamunya nggak bayar. Kalau itu caranya bagaimana? Kamu bacakan ayat kursi, ayatnya kamu baca, kursinya kamu lempar. Setan lanang rum ramodal. Awas balik meneh. Gitu ya Lis ya, doakan yang baik-baik. Ya Lis, kamu asal dari mana Lis? Saya. Wonosobo, Pak. Wonosobo, besok malam saya di Wonosobo. Cari cah, ya Alis Kendo. Satu lagi yuk, saya mau ke Menara Jazakumullah Cafe. khairan, Pak. Kayak setengah kayak Semburi, gantian Semburi. Itu Mbak itu, tengah. Ya, Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ana. Ana? Iya, Ana itu saya. Oh iya. Iya, Ana. Apakah salah jika mencintai suami orang? Tapi bentar. Saya rong rampung. Tapi suami orang ini mantan suami saya. Ruwet gitu loh. Mantan suamimu sudah menikah lagi. Sampun Gus. Terus sampun kamu ajeng. CLBK. Cinta lama bosok kembali. Belum kelar nih kalau Gus. Oh, jalan cinta lama belum kelar. Nggih. Nah, terus mantan suamimu tahu kalau kamu cinta lagi? Saling cinta Gus. Oh, saling cinta. Tapi istrinya pun ajeng melahirkan. Lah niku solusinya pripun? Secara hukum, seorang perempuan mencintai suami orang itu boleh. Karena laki-laki boleh menikah
4 kali. Yang salah itu seorang laki-laki mencintai istri orang. Karena perempuan nggak ada poliandri. Lah, tetapi secara etika, coba posisinya sekarang kalau kamu jadi istri yang mau melahirkan itu. Kira-kira kamu sakit hati apa enggak, Dok? Siti Gus. Jadi kita berpikirnya seperti itu saja. Kita kan ngomong agama itu kan tidak hanya hukum, tapi juga etika. Tapi anu Gus, istrine niki dulunya temennya saya. Lah! Yes! Ning stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Balas dendam Siti mboten ngaruh to. Alah kok balas dendam barang iki lho, ya Allah. Udahlah, Nduk, lelaki tidak hanya dia, masih banyak yang lain. Kebayang nggak kalau kamu ketahuan sama istrinya, kamu dikasih label pelakor? Gus lah, yang lain niku nggih suami orang. Aduh, ya muter menanya. Wes Nduk, sak bahagiamu, Nduk. Mungkin di sini malah jawab, lah yang di sini itu bukan suami orang siapa, Bah? Nah, ikhtiar dulu lah, ikhtiar. Nggak ada salahnya orang mencintai, tapi ingat orang mencintai tidak harus memiliki. Itu saja. Kandani kok. Kamu tahu bedanya buaya sama buaya darat? Shh. Kamu tahu bedanya buaya sama buaya darat? Podo-podo boyo niku. Oh enggak. Bedanya cara makannya, Nduk. Pripun? Kalau buaya begini, buaya darat begini. BTV, diedit. Sing mumet editore iki kok. Ini siarke BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah. Kalau bisa cari alternatif lain lah, nggak harus suami orang. Tapi keluarganya maksudnya masih welcome. Masih welcome. Oh, sing ra welcome bojone to. Nggih. Insyaallah. Perjaka memang menggoda. Suami orang lebih mempesona. Wes Ana, tak doakan kamu dapat jodoh terbaik, Dong. Amin. Ono tenanan iki. Kowe tak dongake. Ana ngono sabar, nah. Insyaallah dapat jodoh terbaik. Amin. Kamu jual mahal lah, Nak. Wong tahu bulat digoreng dadakan cuwil regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane nak modal gratisan. Iya. Ya. Kiyo-kiyo empuk jeru. Mboten jeru-jeru tenan Gus. Ana umurnya berapa Tana? 28 tahun ini. Baru 28. Udah punya anak? Bulan besok. Udah punya anak? Udah. Gede ke anak dhisik lah. Nah, karena aku sering bilang toh, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Itu nah. Serungokno. Ya senangnya. Aku sebenarnya kalau perempuan nggak mau ngasih uang sih, maunya yang ngasih nafkah. Mboten nolak Gus. Oh mboten nolak, aduh. Mulai dengklek boyokku ya Allah. Ya. Dikasih Mbak Ika, kasih. Udah ya 8:30 aku harus ke Menara Coffee. Ada yang mau mualaf? Ada yang mau mualaf? Ya sini. Alhamdulillah ada yang mau mualaf. Mik. Mic-nya, Dok. Alhamdulillah ada yang mau mualaf, kita saksikan bareng-bareng ya. Mbak siapa namanya? Dina. Mbak Dina. Ya. Dina siapa namanya? Wahyu Dwi Maulidina. Wahyu Dwi Maulidina. Iya. Jeneng kaya Bunda Dwi lah. Agama sebelumnya apa, Nduk? Hindu, Gus. Oh, Hindu. Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Bukan karena paksaan? Bukan. Sukarela? Iya, suka. Keinginan sendiri? Iya. Ikhlas? Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Kayak indah banget. Oh, indah banget, Masya Allah. Tepuk tangan tuh, Mbak Dwi. Nanti kamu setelah tak sahadat ngasih KTP sama salah satu asistenku ya, biar dibuatin suratnya.
KTP-nya udah tercetaknya Islam, Gus. Oh sudah Islam, oh saman berarti saman kita formalitas. Ya. Tapi agamanya belum, masih Hindu. Belum, oke. Keluargamu tahu? Sudah tahu, saya sudah izin sejak. Gak masalah. Nggak masalah, mereka bilang kalau menurut ya mau keyakinan sendiri. Oh ya udah bener. Karena anak itu boleh tidak taat sama orang tuanya persoalan keyakinan, tetapi tetap harus hormat. Iya. Ya udah ditirukan syahadat sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan kamu istiqomah, menjadi muslimah yang baik. Amin. Ya, konsisten. Amin. Insyaallah. Ini hari ini dari semua yang hadir yang paling suci kamu, Dok. Karena dosamu dari lahir sampai sebelum tadi kamu masuk Islam diampuni, diputihkan oleh Allah. Amin. Makanya doakan semuanya ya. Dah kamu tak kasih uang untuk beli mukena. Tak kasih uang untuk beli mukena. Tak kasih 1 juta. Untuk beli mukena sama baju muslimah ya. Kalau butuh Quran ke pondok, saya punya Quran banyak. Kamu sudah resmi menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Kasih ya, Dok. Wes enak, dokumennya wis Islam kok. Wih, ya, alhamdulillah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami ya Allah dengan tetapnya iman dan Islam di dalam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Rabb, seberapa hina pun kami di pandangan manusia ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mempunyai nilai dan value kebaikan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keyakinan kami ini ya Allah istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan pada akhirnya ketika Engkau panggil kami menghadapmu ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon doanya, saya doakan semoga semuanya lancar. Amin. Nasinya silakan dibagi, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.